lagi bersama saya Ayusa Ika Channel. Oke, pada video kali ini Ayusa sudah mencapai di bab 5 yaitu mikrotik akses ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari pada bab 5. Yang pertama ada metode akses router OS, yang kedua ada akses router board menggunakan Winbox, yang ketiga ada pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox, lalu akses router virtual PinetLab dengan Winbox, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Oke, jadi di sini kita itu akan membahas metode akses mikrotik router OS ya teman-teman. Jadi mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja. Ibaratnya, akses mikrotik first time, bagaimana mengakses mikrotik, fitur-fitur OS, ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut ya, yang biasa dikenal dengan router board atau perangkat aslinya ya teman-teman. Nah, jadi jika kalian itu menggunakan mikrotik router OS, kalian itu dapat menyiapkan image router OS, lalu kita itu bisa install di PC nantinya ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menggunakan perangkat aslinya, teman-teman itu bisa menggunakan perangkat board yang murah saja ya. Nah, oke, untuk mengakses mikrotik itu terdapat aplikasi yang kita butuhkan ya setelah mikrotik itu tersambung ke PC ya teman-teman. Nah, cara aksesnya itu beragam, dapat menggunakan aplikasi seperti via keyboard, serial console, ada remote server telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk saat ini kebanyakan orang-orang itu menggunakan Winbox untuk akses mikrotik ya teman-teman. Nah, untuk akses Winbox itu pertama kali bisa menggunakan MAC address ya teman-teman, lalu connect. Nah, teman-teman bisa search di Google ya. Nah, ini seperti ini. Nah, saya akan menunjukkan contohnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini, bisa memakai MAC address, lalu teman-teman bisa klik yang connect ini ya teman-teman. Nah, ketika telah berhasil pertama kali akses mikrotiknya, maka akan ada informasi router OS type configuration ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalian itu remove saja. Nanti itu kita akan melakukan konfigurasinya mikrotik dari awal ya. Nah, selain Winbox itu kita juga bisa menggunakan FTP ya teman-teman yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Lalu ada API digunakan untuk network programming ya teman-teman. Nah, lalu ada QuickSet dan WebFig ya teman-teman berbasis HTTP ya. Jadi nanti kalian itu mengaksesnya di web browser gitu ya. Lalu juga ada mikrotik app ya teman-teman, digunakan untuk mengecek bandwidth-nya itu berapa. Untuk metode pembelajaran kali ini kita itu akan menggunakan lab environment ya teman-teman agar mempermudah pembelajaran. Nah, jadi kalian itu yang nggak punya perangkat kerasnya itu nggak apa-apa. Kita itu nanti akan menggunakan lab environment yaitu PinetLab ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua yaitu akses router board menggunakan Winbox ya. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke, jadi untuk akses pertama kali itu menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, Winbox ini by default ya berformat .xc ya teman-teman. Jadi hanya dapat diakses melalui Windows saja ya. Nah, misalkan laptop kalian itu terhubung menggunakan kabelan pada Ether 2 atau port 2 ya. Nah, jadi teman-teman itu hubungkan dulu yang port 2-nya ya untuk pertama kali. Jangan di port satunya ya teman-teman, karena by default itu ada firewall-nya ya. Nah, cara mengakses mikrotik menggunakan Winbox itu seperti ini ya. Kita bisa membuka Winbox-nya. Nah, oke, pastikan itu mikrotik kalian itu sudah terhubung atau terkonek ya teman-teman. Nah, begini tampilannya jika mikrotik kalian itu sudah terkonek. Nah, karena ini saya hanya menjelaskan, belum praktek, jadi saya hanya bisa menampilkan gambar ilustrasinya ya teman-teman, belum menggunakan kabelan atau port LAN-nya. Nah, oke, di sini kita bisa login menggunakan MAC address ya, lalu teman-teman itu nantinya bisa connect. Nah, nanti jika ada tampilan router OS default configuration, jadi itu tuh pertama kali ketika mikrotik kalian itu masih kosong ya. Nah, mikrotik kalian itu belum ada konfigurasinya, jadi masih kosong. Teman-teman itu bisa klik yang remove configuration ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa next saja. Nah, tapi kita itu tidak ingin mikrotik kita itu ada passwordnya ya teman-teman. Nah, tadi kita menggunakan MAC address itu langsung klik connect ya teman-teman. Tidak ada atau tidak memasukkan password ya. Nah, teman-teman bisa klik tanda ini X yang sila ini nanti jika ada ya. Nah, misal kabel kalian itu belum terhubung, kalian itu bisa cek firewall-nya ya teman-teman. Kalian itu bisa nonaktifkan firewall-nya. Lalu adapter lainnya selain kabel LAN dan WiFi itu harus disable semua ya teman-teman, atau dalam keadaan mati.
Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketiga ya, yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, oke, jadi di sini saya uji coba login Winbox menggunakan MAC address ya teman-teman. Di sini saya menggunakan MAC address. Ketika kalian sudah pergi ke halaman utama pada Winbox seperti ini, kalian itu bisa ubah nama atau hostname-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa menuju Winbox, lalu bisa mengkonekkan atau login menggunakan MAC address ataupun menggunakan IP address ya. Di sini saya terlebih dahulu menggunakan MAC address ya teman-teman. Di sini bisa mengklik yang sistem ini, lalu kita bisa mencari yang identity. Nah ini, nah jika sudah kita bisa ubah ya teman-teman. Di sini kan masih mikrotik ya, masih default. Nah di sini saya coba ubah menjadi RB, misal saya nama saya sendiri. Nah oke, kita bisa apply, lalu oke ya. Nah ini sudah otomatis berubah menjadi RB strip Ayesa ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita akan menambahkan IP address ya teman-teman. Teman-teman bisa klik yang IP, lalu klik addresses. Nah di sini masih kosong ya, karena kita itu belum melakukan konfigurasi apapun. Nah untuk menambahkan IP address, teman-teman bisa klik yang tanda plus ini, yang add. Ini tanda tambah biru ya. Kita bisa klik add, lalu kita di sini bisa memasukkan IP address-nya ya. Misalnya saya akan menggunakan IP address versi 4, yaitu 192.168.1/24 ya teman-teman, seperti ini. Lalu untuk interface saya memakai Ether 2. Nah, kita bisa klik apply. Nah, ini networknya sudah otomatis ya teman-teman. Nah, oke, kita bisa klik yang oke. Nah, oke, ini sudah ada IP address-nya teman-teman yang baru saja kita tambahkan. Nah, oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang keempat, yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan berbagai tampilan-tampilan pada Winbox ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Oke, Winbox itu merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam mengakses mikrotik ya, teman-teman. Nah, di sini ada connect to. Nah, connect to ini merupakan yang bisa kita lakukan dalam akses router kita ya, baik itu menggunakan IP address maupun MAC address. Ini saya menggunakan MAC address ya teman-teman. Nah, login ini merupakan opsi user yang digunakan untuk mengakses mikrotik tersebut ya. Nah, jika mikrotiknya masih kosongan seperti saya, masih awal belum ada konfigurasinya, maka loginnya itu admin ya teman-teman. Nah, untuk passwordnya itu kosong ya. Nah, identity itu merupakan, identity di sini merupakan informasi terkait hostname pada mikrotik ya. Lalu version itu merupakan versi image pada mikrotik kita. Lalu ada board di sini jenis mikrotik yang kita gunakan ya teman-teman adalah RB941 ya. Lalu uptime ini menginformasikan berapa lama mikrotik diakses ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan mengenalkan fitur-fitur atau tampilan-tampilan yang ada pada Winbox ini ya, teman-teman. Oke, pada bagian atas dulu di sini terdapat admin ya, teman-teman, merupakan user atau username yang kita gunakan dalam akses mikrotik ya. Nah, di sini ada add ya, lalu ada angka MAC address. Ini adalah MAC address ya, teman-teman, merupakan informasi login kita. Kita login ke Winbox ini menggunakan IP address atau MAC address. Kalau saya ini menggunakan MAC address ya, teman-teman. Lalu di sini ada RB strip Ayesa, tadinya ini defaultnya itu mikrotik ya, di sini saya sudah ganti, yaitu merupakan informasi terkait hostname default ya teman-teman. Nah, lalu di sini juga ada Winbox ya, Winbox 64 bit, merupakan aplikasi Winbox-nya sendiri dengan 64 bit ya teman-teman. Lalu di sini juga ada versi 6.49.8 ya teman-teman. Nah, ini merupakan image mikrotiknya kita. Lalu di sini ada CHR ya teman-teman, CHR X86 strip 64. Ini merupakan prosesor di mikrotik kita. Nah, di sini terdapat session ya, dapat digunakan untuk menyimpan session Winbox ya teman-teman. Di sini ada settings. Setting ini dapat digunakan untuk zoom in, zoom out. Nah, lalu di sini ada dashboard. Dashboard itu ada beberapa menu ya, diantaranya ada save mode. Nah, save mode ini merupakan mode yang digunakan untuk remote access ya teman-teman, biasanya digunakan untuk meremote router ya. Lalu dashboard ini juga terdapat session juga ya teman-teman. Nah, ini session. Nah, lalu di sini ada add time ya teman-teman. Add time ini waktu yang ada pada mikrotik kita. Lalu di sini ada add date. Add date ini tanggal dan bulannya ya teman-teman. Lalu di sini
ada add CPU. Di sini ada CPU pada router berapa yang digunakan ya. Lalu di sini ada memori juga. Ini adalah RAM pada mikrotik kita. Lalu di sini juga ada add uptime. Ini berapa lama sih mikrotik kita itu diakses ya teman-teman. Nah ini time ya teman-teman, add time. Lalu kita coba nyalakan yang add date. Nah ini Februari tanggal 4 2025. Lalu kita nyalakan lagi add CPU. Ini 1%, 2%. Ini berjalan ya teman-teman, karena ini itu CPU pada router berapa yang digunakan. Lalu ini bisa kita nyalakan add memory. Nah ini di sini. Lalu ada lagi add uptime ya. Nah ini selama berapa lama mikrotik kita diakses ya teman-teman. Nah oke, kita akan pergi ke menu utama Winbox ya. Nah ini di sini tersedia di bagian kiri ya, menu utama Winbox. Yang pertama ada Quick Set ya teman-teman, Quick Set. Nah ini. Nah oke, merupakan konfigurasi cepat ya. Quick Set ini digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu tampilan layar. Nah Quick Set ini bisa digunakan mikrotik yang mempunyai fitur wireless saja ya teman-teman. Nah, oke, jika sudah, kita close saja. Lalu di bagian sini ada Capsman, digunakan untuk controller ya teman-teman, Capsman. Lalu ada juga interfaces. Ini menginformasikan beberapa interface yang dimiliki oleh router mikrotik ya. Lalu di sini juga terdapat ada wireless teman-teman. Nah, wireless ini untuk konfigurasi wireless. Lalu ada juga untuk bridge ya teman-teman, bridge ini terkait menggabungkan beberapa port menjadi satu jaringan network ya teman-teman. Nah, lalu juga ada mesh ya teman-teman. Kita lompat saja ke mesh langsung. Nah, mesh ini digunakan untuk konfigurasi HWMP ya teman-teman. HWMP plus pada wireless. Lalu habis itu ada IP. Nah, ini IP. Nah, menu IP di sini banyak sekali ya teman-teman. Ada banyak konfigurasi yang dapat kita lakukan. Lalu di sini ada routing. Nah, routing ini adalah proses untuk melakukan routingnya nanti ya teman-teman, atau konfigurasinya nanti. Lalu di sini ada sistem. Di sistem juga banyak sekali ya teman-teman, digunakan untuk banyak fitur. Lalu ada log ya, di sini ada log. Nah, di sini itu untuk menginformasikan terkait log kita ya teman-teman. Lalu ada lagi files. Sebentar. Nah, ini di sini ada files. Nah, files ini adalah harddisk ya teman-teman, harddisknya mikrotik, digunakan untuk real device konfigurasi. Lalu di sini juga ada radius. Nah, radius ini digunakan untuk Rufus client ya teman-teman. Nah, lalu juga ada tools. Nah, tools ini menunya juga banyak ya. Tools ini digunakan untuk bandwidth test ya teman-teman. Lalu di sini ada new terminal. Nah, new terminal ini merupakan elemen terminal yang digunakan untuk konfigurasi mikrotik secara garis perintah ya. Lalu di sini ada make support brief ya teman-teman, digunakan untuk menginformasikan terkait troubleshooting pada mikrotik ya teman-teman. Lalu ini ada new Winbox, atau biasanya di sini punya teman-teman more ya teman-teman, itu digunakan untuk menambah tampilan Winbox. Nah, ini kita kalau klik new Winbox ini kita bisa menampilkan tampilan Winbox seperti ini yang baru lagi ya teman-teman, yang login dari awal lagi. Nah oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kelima, yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox ya. Nah oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu di sini. Untuk pembelajaran mikrotik ini kita bisa lakukan secara virtual ya teman-teman. Nah untuk pembelajaran administrasi jaringan mikrotik kita akan menggunakan Pinet Lab ya teman-teman, seperti ini. Nah oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya ya. Nah oke, teman-teman bisa membuka Pinet Lab-nya ya teman-teman. Nah ini saya mendapatkan IP dari VMware ya. Jadi ini saya IP-nya itu search di Firefox ya. Nah di sini kita bisa klik kanan saja. Saya akan menambahkan satu buah mikrotik ya. Di sini klik kanan, lalu kita pilih yang Node. Lalu kita pilih yang mikrotik router OS yang ini. Nah di sini terdapat image atau versi mikrotiknya, yaitu mikrotik 6.49 ya teman-teman. Nah untuk namanya saya masih utuh ya, mikrotik. Nah untuk description di sini saya mikrotik router OS ya. Ini dari sananya masih utuh, tidak usah diganti. Lalu ikonnya router PNG ya teman-teman, di sini sudah tidak usah diapa-apakan. Lalu kita scroll ke bawah saja.
Nah, lalu di sini untuk Kemu option ya teman-teman, di sini Kemu optionnya kita bisa hilangkan ya teman-teman, atau kita kosongi saja. Kita hapus ya di sini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik yang save ya di sini. Nah, oke, ini sudah ada mikrotiknya ya teman-teman. Nah, ini kan belum aktif ya teman-teman, itu bisa klik start yang ini untuk menyalakan mikrotiknya, untuk mengaktifkan mikrotiknya. Nah, oke, ini sudah aktif ya mikrotiknya. Nah, agar mikrotiknya itu bisa terakses dengan Winbox, maka kita perlu menambahkan yang namanya network ya teman-teman. Nah, caranya kita bisa klik kanan, lalu kita bisa pilih yang network di sini. Dan network ini diibaratkan seperti ISP ya, seakan-akan kita itu akan terhubung ke ISP ya teman-teman. Nah, di sini namanya atau prefixnya kita ganti saja dengan ISP seperti ini. Nah, oke, untuk type-nya itu di sini bermacam-macam ya. Di sini ada cloud-nya banyak sekali ya. Nah, kita pilih saja yang manajemen cloud ya teman-teman. Ini. Nah, jika manajemen cloud itu akan mendapatkan IP private yang 192 ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa klik save saja. Nah, oke, ini ISP-nya atau network-nya sudah muncul ya. Nah, oke, di sini kita bisa hubungkan mikrotiknya dengan ISP, yaitu media internet ya. Jadi seakan-akan kita terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, oke, ini kita bisa tarik saja yang kabel ini ke ISP-nya. Nah, oke, jika sudah, nah seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa save saja. Nah, oke, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, agar bisa terhubung ke Winbox, caranya itu kita buka terminalnya dari mikrotik ini terlebih dahulu. Nah, caranya kita bisa klik 2 kali pada gambar mikrotik ini, seperti ini. Nah, ini adalah terminal mikrotik ya, teman-teman. Oke, kita di sini biasanya itu lama ya, teman-teman, karena mikrotik itu lama, jadi teman-teman bisa goyang-goyangkan aja seperti ini. Nah, oke, di sini kita bisa login menggunakan username default ya teman-teman, karena belum ada konfigurasinya. Kita bisa login dengan admin. Lalu kita mengkosongkan password ya, karena kita tidak memasukkan password. Kita kosongi saja, kita enter. Nah, ini kita no saja ya teman-teman. Nah, oke, ini bisa skip saja. Lalu kita bisa CTRL-C saja. Nah, ini kalau di enter tuh nggak bisa ya teman-teman. Jadi kita harus menggoyangkan kursornya ini dulu seperti ini. Memang mikrotik itu rada lemot ya teman-teman, jadi harus kayak giniin dulu. Nah, kayak ini sudah bisa ya. Oke, di sini kita akan mengecek IP address-nya dulu. Kita bisa mengetikkan perintah IP address S-nya 1 ya, print seperti ini. Nah, ini IP-nya sudah keluar, yaitu 192.168.1.114/24 ya teman-teman. Nah, jika perangkat mikrotiknya mati atau kalian matikan laptopnya, nanti ketika dinyalakan lagi, kalian itu menggunakan IP address yang berbeda ya, biasanya begitu. Di sini kita sudah mendapatkan IP dari ISP-nya ya, teman-teman, yaitu 1.114/24 ya. Nah, oke, kita bisa koneksikan dengan Winbox ya. Kita langsung saja buka Winbox-nya. Nah, karena ini tidak otomatis terkoneksi punya saya, jadi kita ketik saja ya 192.168.1.114. Nah, untuk passwordnya kita kosongin ya. Ini loginnya menggunakan admin, kita bisa langsung connect saja. Nah, ini change password, ini kita klik tanda silang saja ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan awal dari mikrotik ya teman-teman. Kita sudah berhasil ya connect Winbox menggunakan IP address yang kita dapat dari mikrotik tadi. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-6, yaitu Webfig ya teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, Webfig ini berbasis halaman browser ya teman-teman. Nah, Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox ya. Support IPv4 dan IPv6, support HTTP dan HTTPS. Lalu sebagai alternatif Winbox, lalu untuk akses router bot via Webfig bisa dengan mengetikkan IP router pada browser HTTP IP router ya teman-teman. Nah, berarti syarat menggunakan Webfig harus terkonfigurasinya IP pada mikrotik ya. Nah, oke, di sini kita sudah memiliki IP address pada mikrotik ya teman-teman, yaitu 192.168.1.116 ya. Nah, kita bisa membuka lagi di sini. Kita bisa search 192.168.1.114. Nah, oke. Kita bisa enter saja ya teman-teman.
Nah, oke, ini tampilan dari Webfig ya, teman-teman. Kita bisa klik yang quick set yang ini. Nah, ini adalah tampilan quick set-nya ya, teman-teman. Kita bisa klik yang Webfig ini. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau ada menu change password, teman-teman bisa cancel saja ya, teman-teman. Nah, ini tuh sama kayak di Windows ya. Webfig ini digunakan ketika kalian itu terkendala dalam pengaksesan ya, teman-teman. Nah, di sini biasanya ada tulisan not sure ya. Nah, itu berarti mengidentifikasi HTTP ya, teman-teman. Nah, disimpulkan bahwa Webfig kita itu masih menggunakan HTTP ya. Oke, kita langsung saja buka Winbox-nya. Kita bisa klik yang IP. Lalu kita bisa pilih yang services yang ini. Nah, bisa dilihat ini yang www itu portnya masih 80 ya. Nah, ini merupakan port default ya, teman-teman. Nah, jadi Webfig kita dapat diakses menggunakan port 80 ya. Nah, tapi teman-teman itu bisa custom atau merubahnya ya. Jadi, tampilan Webfig untuk IP service itu hampir sama dengan Winbox ya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Webfig-nya. Kita bisa klik yang terminal. Nah, di sini kita bisa CTRL-C saja ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ketujuh, yaitu quickset ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, quickset ini merupakan menu yang biasanya digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat ya, teman-teman. Nah, quickset ini bisa mengkonfigurasikan mikrotik dalam satu tampilan saja ya. Nah, quickset ini hanya bisa dilakukan di mikrotik yang support saja ya, teman-teman. Nah, tetapi quickset ini hanya bisa dilakukan di mikrotik yang support saja ya, teman-teman. Nah, karena kita menjalankannya itu mikrotik pada lab environment virtual, jadi tidak bisa digunakan ya. Nah, menu quickset itu hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Oke, teman-teman, kita sudah memasuki materi yang ke-8 ya, yaitu Telnet dan SSH. Oke, langsung saja kita menuju ke prakteknya. Nah, di sini ada based on terminal command line interface ya, teman-teman. Nah, ini artinya kita melakukan merunning mikrotik kita berdasarkan garis perintah ya. Untuk mengakses remote telnet SSH atau remote access ini, kita perlu terkonfigurasinya IP address pada mikrotik kita ya, teman-teman. Nah, oke, di sini IP address milik mikrotik saya itu sudah terkonfigurasi oleh Ether1 ya, teman-teman, secara dynamic. Karena didapat dari ISP ya, teman-teman. Nah, ini ISP. Nah, remote access telnet SSH ini digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth ya, teman-teman. Nah, jika kalian ingin lancar dalam mengakses mikrotik, itu bisa menggunakan remote access telnet atau SSH ya. Perbedaan antara telnet dan SSH itu secara umum adalah telnet itu tidak aman, sedangkan SSH itu aman ya. Nah, telnet dan SSH itu bisa digunakan di remote client ya, teman-teman, seperti PuTTY, WinSCP, dan seterusnya. Oke, kita akan mencoba yang telnet terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman bisa membuka command prompt-nya ya. Lalu kita bisa mengetikkan perintah telnet. Lalu IP dari router mikrotik kita yaitu 192.168.1.114 ya, punya saya. Nah, oke, kita bisa enter saja. Nah, untuk telnet by default-nya itu kan menggunakan port 23 ya. Nah, kita bisa cek dulu mikrotik kita apakah sudah sesuai dengan telnetnya apa belum. Nah, di sini kita bisa mengetikkan perintah IP service print ya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman bisa enter saja. Nah, ini terlihat bahwa port telnet itu default-nya itu 23 ya. Jadi, kita bisa langsung masuk. Ini sudah sesuai ya, teman-teman. Nah, jadi ini terlihat ya, teman-teman, bahwa port default-nya telnet itu 23 ya. Jadi kita bisa langsung masuk saja ya. Kita bisa buka yang ini lagi, command prompt-nya. Kita bisa login ke admin ya. Passwordnya kita enter saja kosong. Nah, kita enter ya. Kita bisa CTRL-C. Nah, oke, ini sudah bisa login ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kita itu bisa ubah port telnet-nya ya, teman-teman. Kita bisa buka Winbox ya, teman-teman. Di sini kita bisa membuka Winbox, lalu kita bisa klik yang IP, lalu service. Nah, kalau teman-teman ingin custom, teman-teman bisa masuk ke sini ya. Ini ada telnet, port default-nya itu 23. Jadi kalau teman-teman mau custom itu bisa diganti ya, teman-teman. Nah, oke, kita akan coba yang SSH ya. Sekarang kita bisa langsung buka aplikasi PuTTY ya.
Nah, kita bisa login menggunakan IP address router mikrotik kita ya, 192.168.1.114 ya teman-teman. Nah, untuk portnya itu default ya teman-teman, jadi tidak perlu diganti. Nah, kita bisa cek dulu di Winbox ya, apakah diizinkan. Nah, sekarang kita bisa login saja atau open, kita klik open. Nah, di sini teman-teman bisa accept saja ya teman-teman, kita klik yang ini. Nah, oke, kita bisa login as-nya itu admin ya, admin. Nah, untuk passwordnya itu kita kosongin saja ya. Oke, kita bisa ctrl-c. Nah, oke, berarti saya sudah berhasil login Mikrotik menggunakan putih ya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, oke, kita sudah memasuki materi yang terakhir atau yang ke-9, yaitu konsep serial konsol ya. Oke, langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Nah, oke, cara meremote router Mikrotik itu tidak hanya menggunakan IP address dan MAC address saja ya, teman-teman. Kita itu bisa menggunakan meremote port serial konsol yang ada di router ya, teman-teman. Nah, dengan cara ini kita tidak perlu khawatir router Mikrotik kitanya itu terputus ya. Selain itu, kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak bisa diremote lewat Winbox, Telnet, ataupun SSH. Nah, dengan cara ini kita bisa meremote-nya dengan mode CLI ya teman-teman, CLI. Nah, tidak dapat dengan GUI seperti Winbox ya. Tidak semua router Mikrotik itu dapat di-remote dengan cara ini ya. Hanya yang memiliki port serial konsolnya saja. Nah, biasanya router kelas menengah hingga tinggi yang memiliki port serial konsol seperti ini ya. Nah, ini di sini contohnya ada gambar ya. Yang kanan itu ada CCR ya teman-teman, atau CCR. Nah, menggunakan program Hyper Terminal baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none ya teman-teman. Nah, di sini terdapat cara menggunakan serial console ya teman-teman. Yang pertama, masuk ke terminal seperti putih, pilih connection, type serial, dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager, lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat Mikrotik ya teman-teman. Nah, kita itu meremote serial konsol menggunakan putih ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan video bab 5 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, tonton, dan komen ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dadah!